Bab 1741. Anda harus percaya pada sains, oke. Lelaki kekar dengan tato mengerikan di kepalanya, yang merupakan Lord Wolf, mengangguk saat mendengarnya. Rati memang seperti namanya. Ia tak hanya kurus kering seperti tikus gat karena bertahun-tahun kecanduan narkoba, tetapi ia juga pemalu seperti tikus dan biasanya mundur di depan semua orang. Jika dia melihat tempat di mana seseorang meninggal, bahkan jika ada emas di sana, dengan kepribadiannya, dia kemungkinan besar tidak akan berani mendekatinya. Pikirkan baik-baik. Apa kamu yakin ini arah yang benar? Aku bawa saudara-saudaraku ke tempat sialan ini bersamamu. Kami sudah mencari selama setengah jam. Selain kotoran burung dan beberapa ular, serangga, tikus, dan semut, kami tidak melihat jejak aktivitas manusia, apalagi tempat persembunyian. Lebih baik kau tidak menuntunku ke arah yang salah. Rati masih meringkuk ketakutan. Suaranya bergetar saat berkata, ini tidak mungkin salah, Tuan Serigala. Meskipun aku tak sadarkan diri malam itu, aku tidak sepenuhnya bodoh. Arahnya tidak mungkin salah. Saya perhatikan memang ada tempat di mana saya buang air besar malam itu. Kita harus mengikuti arah ini. Kalau kita jalan sekitar 200 meter lagi, kita pasti bisa sampai di tempat sekelompok orang itu berkelahi malam itu. Ketika Lord Wolf mendengar ini, dia hendak mengangguk lagi dan mengirim seseorang ke garis depan untuk bertindak sebagai garda terdepan ketika bau busuk daging tiba-tiba tercium dari kedalaman hutan. Oh, sial. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak dan melihat ke depan. Ini bau mayat. Ini baunya setelah seseorang meninggal beberapa lama. Kesan saya terlalu dalam. Ada seorang pecandu narkoba tua yang berutang banyak kepada kami. Saya membawa orang untuk membayarnya. Ketika saya menemukan tempatnya, dia sudah meninggal beberapa hari dan tercium bau busuk. Rati pun muntah-muntah dan berkata dengan susah payah, itulah orang yang pasti tewas dalam perkelahian malam itu. Aku tidak berbohong padamu, kan, Tuan Serigala. Benteng mereka seharusnya tidak jauh dari sana. Lord Wolf langsung menutup hidungnya. Siapa sih yang punya masker atau kain katun ekstra? Cepat dan bagikan agar semua orang bisa berbagi. Pada saat yang sama, ia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju sumber bau itu. Ketika mereka sampai di sumber bau busuk itu, mereka langsung tercengang. Karena pemandangan di depan mereka telah melampaui harapan semua orang. Bukan hanya satu atau dua mayat tergeletak di hadapan mereka, tetapi totalnya ada 6. Ada pria dan wanita di antara mayat-mayat itu, dan hampir setiap orang dari mereka memegang semacam senjata di tangan mereka. Setiap orang memiliki jenis luka yang berbeda-beda di tubuh mereka. Pemandangan itu kacau. Sekilas saja, orang bisa tahu bahwa pertempuran yang sangat serius dan kacau pernah terjadi di sini sebelumnya. Hasil dari pertempuran yang kacau itu adalah keenamnya tewas karena luka serius. Seorang wanita parubaya yang hampir meraih kemenangan sedang memegang pisau semangka di satu tangan dan sebuah kotak kayu rosewood yang indah di tangan lainnya. Sebuah tas selempang juga tergantung di bahunya, dan di sekitar tas itu terdapat 5 atau 6 dompet yang berserakan. Namun, tubuhnya juga dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Luka yang paling serius adalah belati yang menembus jantungnya. Karena itu, dalam pertempuran yang kacau malam itu, setelah membunuh 5 orang lainnya, meskipun ia berjalan maju agak jauh, ia tetap jatuh pada akhirnya. Ada jarak puluhan meter antara mayatnya dan 5 mayat lainnya. Sepanjang jalan, terlihat jelas jejak darah kering. Sialan, orang-orang ini pasti gila. Lord Wolf, seorang pengedar narkoba yang telah melihat banyak orang jahat, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat setelah melihat situasi di tempat kejadian. Mereka berebut barang curian dan akhirnya tak ada yang selamat. Kupikir situasi seperti ini cuma ada di film dan novel. Ini gila. Petik 2. Bawahannya juga ketakutan. Tuan Serigala, mungkinkah mereka mendapatkan benda terkutuk? Saya mendengar dari nenek buyut saya bahwa pernah ada belati yang diwariskan dari takhta suci. Selama belati itu jatuh ke tangan pihak lain, belati itu akan membawa malapetaka bagi pihak lain. Jika belati itu ringan, belati itu akan menyebabkan kehancuran keluarga, dan jika belati itu serius, belati itu akan menyebabkan saudara-saudara saling membunuh dan bahkan berubah menjadi iblis pembunuh. Ada juga mahkota khusus. Jika seseorang memakainya, mereka akan menjadi orang gila, iblis pembunuh. Situasi orang-orang ini agak aneh. Petik 2. Mendengar itu, Lord Wolf tak kuasa menahan diri untuk menendang pria itu. Nenek buyutmu menulis novel fantasi, kan? Sekarang abad ke-21. Kamu harus percaya pada sains, mengerti? Jangan bahas hal-hal aneh itu sekarang. Kamu mencoba membingungkan publik. Lalu, dia mengedipkan mata pada Rati. Pergi dan ambil kotak kayu rosewood yang dipegang wanita itu. Sebagai pemenang, dia mencengkeram benda itu erat-erat sebelum meninggal. Ini mungkin sumber perselisihan internal mereka. Rati langsung berteriak, Serigala, Tuan Serigala, aku takut. Bisakah kamu meminta saudaramu yang lain untuk pergi? Mata Lord Wolf melebar.
Takut. Kau berutang begitu banyak uang untuk narkoba, dan kau masih menundanya. Apa kau tidak takut kita akan mendapatkan mayat lagi di sini? Rati tidak berani bersuara. Setelah gemetar beberapa kali, dia akhirnya memalingkan wajahnya dan berjalan perlahan. Ketika ia berjalan ke sisi mayat perempuan itu, ia mungkin mengejutkan beberapa tikus sungguhan yang sedang menggerogoti mayat itu. Pakaian mayat perempuan itu berkibar 2 kali. Ah! Rati begitu ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah. Baru setelah tikus-tikus yang menggerogoti mayat itu kabur, ia merinding sekujur tubuhnya. Ia segera menarik kotak kayu rosewood dari tangan mayat perempuan itu dan berlari kembali ke Lord Wolf dan yang lainnya dengan kecepatan lari cepat 100 meter. Lord Wolf tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Tempat sialan ini benar-benar menyeramkan. Jika harta yang kita dapatkan pada akhirnya tidak bernilai, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Rati, buka kotak kayu rosewood itu dan lihat apa isinya. Sambil berbicara, dia menatap rakus kotak kayu mawar di tangan Rati. Meskipun Rati masih syok, ia juga cukup penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Apa yang memiliki kekuatan sihir sebesar itu sehingga keenam orang itu bertarung sampai tak seorang pun selamat. Ia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menenangkan diri. Lalu, perlahan ia membuka kotak itu. Pada saat ini, berlian merah muda yang mempesona dan indah muncul di depan semua orang. Saat berlian merah muda besar itu tersingkap, seluruh hutan gelap tampak menyala. Untuk sesaat, hampir semua orang tidak dapat menahan diri untuk berhenti bernapas. Berlian ini sangat besar. Apalagi, pengerjaannya terlihat sangat indah. Setidaknya 10 karat. Menurut pasar berlian saat ini, benda ini mungkin bernilai lebih dari 10 juta dolar. Bos, kita akan kaya. Bab 1742. Bintang Merah Muda Williamson. Terutama Lord Wolf, jantungnya berdebar kencang. Mengambil ponselnya, ia segera membuka obrolan grup dan mengeklik sebuah gambar. Setelah membandingkan gambar itu dengan berlian di dalam kotak kayu rosewood, ia langsung menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Ketika bawahannya melihat ini, mereka segera menghampirinya dan menepuk punggungnya. Mereka pun bertanya, "Ada apa, Tuan Serigala? Senangkah Anda menerima hadiah sebesar ini? Ini berlian merah muda paling tidak 10 karat. Paling tidak 10 juta. Ini lebih dari apa yang bisa kita peroleh dengan menjual narkoba selama 5 atau 6 tahun. Kita menjadi kaya seketika." Secercah keserakahan terpancar di mata Rati. Setelah menelan ludah, ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Lord Wolf. "Aku membawamu ke sini untuk menemukan benda ini. Dan aku hanya berutang padamu 50.000 dolar. Setelah kamu menjual benda ini, tidak terlalu berlebihan bagiku untuk meminta 1 juta dolar, kan?" Lord Wolf tidak langsung berkata apa-apa. Ia hanya muntah beberapa kali lagi sampai rasa mualnya reda. Lalu, ia melambaikan tangan ke arah Rati. 1 juta dolar atau lebih pun tidak masalah. Tapi sebelum itu, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi. Jawablah dengan jujur. Ketika Rati mendengar bahwa ia setuju, secercah kegembiraan melintas di matanya. Lalu, ia mengumpulkan keberanian dan berkata, "Tentu. Aku memikirkannya lagi. Kali ini, aku tidak hanya membawa kalian semua ke sini, tetapi kalian juga menemukan berlian merah muda ini. Lagi pula, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan benda ini. Jika Anda hanya memberi saya 1 juta dolar, itu rasanya terlalu sedikit." Lord Wolf tersenyum. "Asalkan kau mau bekerja sama, aku akan memberimu 2 juta dolar. Benarkah? Kalau begitu aku pasti akan bekerja sama." Rati sangat gembira dan segera menghampiri. Kebingungan melintas di mata bawahan Lord Wolf. Mereka telah mengikuti Lord Wolf begitu lama, jadi mereka mengenal karakternya dengan sangat baik. Orang ini sangat kejam dan bengis. Dia membunuh orang tanpa ragu. Temperamennya sangat buruk, dan dia benar-benar muak dengan orang lain yang mau tawar-menawar dengannya. Tapi hari ini, dia benar-benar begitu mudah diajak bicara. Dia bahkan berinisiatif memberi Rati 2 juta dolar. Apakah matahari terbit dari barat? Lord Wolf tampaknya tidak menyadari ekspresi aneh di wajah bawahannya. Ketika Rati berdiri diam, ia mengambil kotak kayu rosewood dari tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kau memberitahu orang lain tentang apa yang kau lihat di hutan ini selain kami?" "Tidak, aku belum." Rati cepat-cepat menggelengkan kepalanya. "Aku penakut. Waktu aku mengalami kejadian itu malam itu, kupikir itu nasib buruk. Aku tidak terpikir untuk kembali lagi setelahnya. Aku tidak punya pilihan kali ini. Saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang luar, karena mereka mungkin akan menertawakan saya lagi. Bagaimana dengan keluarga dan teman-temanmu? Apa kau tidak memberitahu mereka?" Senyum di wajah Lord Wolf langsung melebar. Rati tersenyum meminta maaf. "Tuan Serigala, kau pasti bercanda. Bukannya kau tidak tahu situasi keluargaku? Orang tuaku kabur waktu aku masih kecil. Aku tidak tahu mereka pergi kemana.
Putri satu-satunya yang saya miliki meninggal beberapa tahun yang lalu karena dia terlalu banyak mengonsumsi narkoba. Aku sendirian sekarang. Bagaimana aku bisa punya keluarga atau teman? Kalau begitu, aku lega. Senyum di wajah Lord Wolf sangat cerah. Rati tertawa. Ya, tenang saja. Setelah kau memberiku 2 juta dolar, hanya langit dan bumi yang akan tahu tentang ini. Pada saat itu, kita semua bisa menjalani kehidupan yang kaya dan bahagia. Tidak, kami akan hidup kaya dan bahagia, bukan kamu. Lord Wolf tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan menembaknya 2 kali di kepala. Mata Rati langsung kehilangan fokus. Kau mengingkari janjimu. Suaranya terdengar lemah. Namun, Lord Wolf dengan lembut mendorongnya menjauh, mengembuskan napas terakhirnya. Sedikit kekejaman terpancar di sudut mulutnya. Tidak, aku serius dengan ucapanku. Nanti aku akan meminta seseorang untuk membakar 2 juta dolar uang logam untukmu. Hahaha. Tubuh Rati langsung jatuh ke tanah. Gali saja lubangnya dan kubur dia. Lord Wolf sepertinya telah melakukan sesuatu yang sepele. Setelah menyimpan senjatanya, ia kembali menatap berlian merah muda di dalam kotak kayu rosewood dengan penuh rasa haus. Ketika saudara-saudaranya melihat ini, mereka menghela napas lega dan tersenyum seolah sudah terbiasa. Aku jadi penasaran kenapa Tuan Serigala begitu lembut tadi. Jadi dia mencoba mendapatkan informasi dari orang bodoh ini. Hahaha, si idiot ini benar-benar bodoh. Dia begitu naif sampai berpikir Tuan Serigala akan memberinya 2 juta dolar. Dia mungkin terlalu banyak minum obat dan otaknya rusak. Dia pikir Lord Wolf mudah dihadapi. Menurutku, Tuan Serigala tidak perlu peduli padanya. Biarkan saja dia berkeliaran di alam liar seperti orang-orang malang ini. Kenapa kita harus membuang-buang tenaga dan menguburnya? Namun, Lord Wolf sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia menyipitkan mata dan berkata, setidaknya dia yang membawa kita ke sini. Karena dia pemandu kita tetap harus membalas budi ini. Semuanya, gunakan kekuatanmu untuk menggali lubang dan menguburnya. Jika berlian merah muda ini terjual, setiap saudara akan menerima 500.000 dolar. Mendengar ini, mata bawahannya berbinar. Tuan Serigala memang murah hati. Entahlah, aku harus bilang apa. Hanya karena Lord Wolf ingin kita menguburkan Rati saat ini, berarti dia orang yang hebat. Kalau tidak, kenapa Tuan Serigala menjadi bos kita? Petik 2. Gelombang sanjungan segera muncul satu demi satu. Para pengedar narkoba termotivasi dan segera mulai menggali lubang. Adapun Lord Wolf, dia menatap bawahannya yang sibuk dengan senyum mengejek di wajahnya. Dia baru saja memastikan bahwa berlian merah muda ini bukanlah barang biasa. Itu adalah koleksi paling berharga ke-8 yang diwariskan dari keluarga Jerry Burroughs. Bintang merah muda Williamson. 11,15 karat. Nilainya sekitar 90 juta dolar. Itu tidak hanya bernilai puluhan juta dolar. Ketika dia menjualnya, bahkan jika dia membagikan 500.000 dolar kepada setiap bawahannya, dia masih akan memiliki setidaknya 87 juta dolar tersisa. Itu sudah cukup baginya untuk menjalani beberapa kehidupan penuh kemuliaan dan kekayaan. Untungnya, orang-orang bodoh di depannya ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. 500.000 dolar saja sudah cukup bagi mereka. Lord Wolf sama sekali tidak menyadarinya. Tepat saat ia merasa puas dan bersemangat, tak jauh di belakang mereka, sesosok gagah berani dan cantik yang bersembunyi di belakang mereka tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan pistolnya. Akan tetapi, saat sosok gagah berani itu hendak mencabut senjatanya, sebuah tangan dengan lembut mencengkeram bahunya. Lalu, tepat ketika ia bereaksi cepat dan hendak berbalik untuk menggerakkan pistol, ia meraih pergelangan tangannya dan membekap mulutnya secara bersamaan. Ia menggunakan bahunya untuk mendorong dadanya dan menekannya ke pohon tempat ia bersandar. Saking kuatnya, ia tak bisa bergerak sama sekali. Bab 1743. Kau berhutang terima kasih padaku. Orang yang terjepit di batang pohon tingginya lebih dari 1,7 meter. Sosoknya menarik perhatian, tetapi ia berambut pendek dan memiliki pistol di pinggangnya. Ia adalah Isabella, agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Merasakan sesak di dadanya dan kenyataan bahwa lutut seseorang menekan kakinya, dia marah dan wajahnya sedikit panas. Meski tidak bisa bergerak, secara naluriah dia ingin menoleh dan menggigit tangan yang menutup mulutnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia mendengar suara lembut, set. Ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah sosok yang dikenalnya. Kamu Feng. Pada saat ini, Ye Feng memanfaatkan naungan pohon besar untuk melihat ke depan. Di sampingnya, ada seorang wanita Tionghoa yang juga tampak sangat berhati-hati. Meskipun wanita Tionghoa itu mengenakan setelan bisnis, ia mengenakan sepatu datar di bawah stoking hitam. Isabella sedikit bingung dan tersipu. Merasa bahwa Ye Feng masih menekan dada dan kakinya, dia segera memberi isyarat dengan matanya, menyuruhnya untuk melepaskannya dan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Lalu dia bertanya dalam hati,
mengapa kamu ada di sini? Lalu, kenapa kau menahanku? Ye Feng menatapnya. Melihat itu, dia sadar bahwa memang agak ambigu baginya untuk menekan wanita itu seperti ini. Dia segera melepaskannya dan mundur sedikit, membiarkan kelembutan itu meninggalkannya. Lalu, ia dengan cepat mengetik sebaris kata di ponselnya. Saya menerima kabar bahwa mungkin ada harta karun yang saya cari di sini. Saya datang untuk melihatnya. Kamu seharusnya berterima kasih kepadaku dan asistenku karena datang di waktu yang tepat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Isabella bingung. Ia merapikan pakaiannya dan menenangkan diri. Lalu, ia bertanya lagi, kenapa? Ye Feng tidak menjawab kali ini, dia memberi isyarat agar dia melihat ke depan. Melihat hal itu, Isabella hendak meneruskan pertanyaannya. Bang! Suara teredam yang mengejutkan tiba-tiba datang dari depan. Dia menoleh dan melihat sesosok tubuh melesat keluar seperti monyet. Sosok itu telah menendang orang di samping Lord Wolf yang mengarahkan pistol ke Rati. Dengan satu tendangan, ia melontarkan sasaran sejauh 4 hingga 5 meter dan bahkan merampas senjata dari tangan sasaran. Setelah itu, sebelum Lord Wolf dan yang lain bisa bereaksi, beberapa sosok yang sama lincahnya melesat keluar dari hutan lebat di samping. Gerakan mereka sangat lentur dan mereka dengan cepat membalikkan semua bawahan Lord Wolf. Apa? Isabella tertegun, dia menatap Ye Feng dengan kaget. Dia sebenarnya telah mengikuti Lord Wolf dan yang lainnya sepanjang jalan. Sebelumnya, dia tidak menyadari kalau ada orang lain di sekitarnya. Itulah sebabnya ketika dia melihat Lord Wolf dan yang lain membunuh Rati di tempat setelah mendapatkan barang itu, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang sendiri. Dia tidak menyangka ada sekelompok pemburu sekuat itu bersembunyi dalam kegelapan. Dengan cara ini, Ye Feng benar. Dia bisa dianggap telah menyelamatkan hidupnya. Kalau saja dia bertindak gegabah tadi, dia pasti akan kalah seperti Lord Wolf dan yang lainnya. Ye Feng dan yang lainnya datang pada waktu yang tepat. Sementara Isabella tenggelam dalam pikirannya, situasi di pihak Lord Wolf telah berubah total. Kelompok orang yang tiba-tiba muncul itu ternyata semuanya orang-orang yang sangat kejam. Setelah menghajar pasukan Lord Wolf, mereka tidak berniat berhenti. Malah, mereka memanfaatkan situasi saat tidak mampu membalas dan akhirnya mengakhiri hidup mereka. Dalam sekejap mata, kelompok Lord Wolf yang gembira berubah menjadi Lord Wolf sendirian. Lord Wolf sendiri jelas gugup. Ia segera memegang pistol di satu tangan dan mengarahkannya ke Williamson Pink Star di dalam kotak kayu rosewood. Matanya merah. Berhenti, berhenti. Jika aku mati, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan berlian merah muda ini. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Orang-orang yang tiba-tiba muncul itu 100% mengincar bintang merah muda, dan mereka langsung berhenti saat melihat ini. Untuk sesaat, situasi yang awalnya sepihak tampaknya telah jatuh ke dalam jalan buntu. Kebuntuan itu berlangsung beberapa saat. Kemudian, terdengar suara dedaunan kering dan ranting-ranting yang diinjak. Seorang pria parubaya dengan rambut berminyak dan jas panjang berjalan perlahan. Ia tampak seperti penjudi. Para orang kuat yang tiba-tiba muncul mengalihkan pandangan mereka. Tuan Serigala berbicara lagi, apakah kamu bos mereka? Lepaskan aku. Biarkan aku meninggalkan tempat ini. Beri aku jalan keluar. Kita bisa membaginya. Pria berambut berminyak itu tersenyum. Apakah menurutmu kau masih punya hak untuk bernegosiasi dengan kami? Aku punya bintang merah muda, dan aku punya pistol. Lord Wolf mengencangkan cengkeramannya di pelatuk dan berteriak. Bukankah ini sudah cukup? Selama aku menarik pelatuknya, semua akan sia-sia. Tanpa menunggu pria berkepala berminyak itu menjawab, ia segera berkata, aku tidak tahu apakah kau sudah mendapat kabar dari Rati, tapi yang ingin kukatakan adalah semua orang di sini mencari uang. Kau pasti tidak ingin pulang dengan tangan kosong, kan? Benda ini bernilai setidaknya 90 juta dolar. Bahkan jika kita bekerja sama, manfaat yang akan kamu dapatkan tidak akan terbayangkan. Pria berambut berminyak itu tersenyum lagi. Apa yang kau katakan masuk akal. Namun, Anda telah mengabaikan suatu masalah. Ada apa? Tanya Lord Wolf tanpa sadar. Kita bisa rebut benda ini sendiri. Kau tidak perlu ambil bagian dulu. Saat pria berkepala berminyak itu berbicara, dia tiba-tiba bergerak. Dia bagaikan embusan angin. Sebelum Lord Wolf sempat bereaksi, tangannya kosong. Lalu, pistol di tangannya dan bintang merah muda di tangannya jatuh ke tangan pria berkepala berminyak itu. Ketika dia tanpa sadar menoleh karena terkejut, pria berkepala berminyak itu telah membidik dahinya dan melepaskan 2 tembakan. Bang! Bang! Tuan Serigala langsung jatuh ke tanah. Melihat ini, pria berambut berminyak itu tak berniat berlama-lama. Ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menghapus sidik jarinya di pistol sebelum membuangnya. Setelah itu, dia membawa bintang merah muda bersamanya dan bersiap untuk pergi. Isabella melihat ini dan segera menatap Ye Feng, bertanya dengan matanya. Sekarang, bisakah kita menyerang? Ye Feng mengangguk,
lalu melirik pistol di pinggangnya dan mengetik cepat. Pihak lain dari organisasi pemakaman, mereka sangat kuat. Aku akan mencegat mereka di depan. Kamu dan asistenku bisa tetap di sini dan mengawasi. Untuk mencegah mereka memanfaatkan lingkungan yang rumit di sini dan berpencar untuk melarikan diri. Setelah selesai mengetik, ia melihat Isabella telah selesai membaca pesannya. Kemudian, ia bergerak bagai embusan angin dan mengepung pria berambut berminyak itu dan yang lainnya. Bab 1744. Saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan. Ye Feng sudah tahu bahwa orang-orang dari organisasi pemakaman itu sedikit lebih lemah daripada pejuang emas dari organisasi pemakaman yang ditemuinya di daerah kumuh pabrik bir Horsesoe. Kekuatan rata-rata anggota tim tersebut hampir sama dengan pasukan khusus elit. Meskipun pemimpin kelompok itu jauh lebih kuat, dia hanya sebanding dengan seniman bela diri kekuatan ringan. Ye Feng bisa mengalahkan mereka sendirian. Ketika dia tiba di depan Greasy Head dan yang lainnya, dia sengaja bersandar di pohon dan menunggu perlahan. Kepala berminyak dan yang lainnya terkejut ketika melihatnya. Mata mereka penuh kewaspadaan. Siapa kau? Kenapa kau di sini? Sementara matanya waspada, Greasy Head juga menatap bawahannya. 20 bawahannya langsung tegang, mereka mulai mendekati Ye Feng. Ye Feng tentu tahu apa yang mereka rencanakan, dan ia tersenyum ketika melihat ini. Saya agen khusus Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Serahkan bintang merah muda. Lalu, berserahlah dengan patuh. Agen kerajaan. Bawahan Greasy Head terkejut mendengarnya. Mereka langsung menghentikan kegiatan mereka dan menoleh ke arah Greasy Head. Greasy Head meludah. Omong kosong. Kamu terlihat seperti orang Asia. Bagaimana mungkin dinas rahasia kerajaan matahari tak pernah terbenam merekrutmu? Sambil berkata begitu, dia menatap saudara-saudaranya. Kurasa itu orang bodoh yang datang entah dari mana. Tangkap dia. Ketika saudara-saudaranya mendengar ini, mereka mungkin merasa itu masuk akal, mereka tidak menyelidiki lebih jauh dan menyerang Ye Feng. Mengapa tak seorang pun percaya kebenaran? Ye Feng mendesah. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak. Hampir pada saat anggota pertama organisasi pemakaman bergegas, dia meninju bagaikan seekor naga. Disertai ledakan yang menggemparkan. Itu membuat lelaki kekar yang menyerbu lebih dulu terpental. Engah. Saat pria berotot itu terpental, ia meludahkan banyak darah dan potongan-potongan organ dalamnya. Ketika tubuhnya mendarat di tanah, seluruh dadanya hancur total. Rasanya seperti organ dalamnya dan bahkan tulang rusuknya hancur, dan dia benar-benar kehilangan nyawanya. Ketika anggota organisasi pemakaman lainnya melihat kejadian ini, mereka jelas ketakutan. Sekelompok orang yang menyerbu ke arah Ye Feng segera berhenti. Kekuatan apa ini? Sekalipun dia mobil yang ngebut, nggak akan terlalu dibesar-besarkan, kan? Satu pukulan saja membuat dada Karl remuk. Dan kurasa aku baru saja melihat Karl memuntahkan dagingnya saat dia muntah darah. Ini sama sekali bukan manusia. Ini monster berkulit manusia. Pada saat yang sama, mereka menatap Ye Feng dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan Greasy Head yang tadinya acuh tak acuh pun memasang ekspresi serius di wajahnya, menatap Ye Feng dengan waspada. Siapa kau? Kenapa kau menghentikan kami di sini? Saat dia berbicara, melihat Ye Feng hendak berbicara, dia dengan cepat menambahkan, kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu adalah agen khusus Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Tidak ada yang bodoh. Kita masih punya kemampuan dasar untuk membedakan. Ye Feng terdiam. Kamu sudah menghilangkan jawaban yang benar, apalagi yang kamu ingin aku katakan. Baiklah, karena kamu tidak percaya padaku, mari kita langsung ke intinya. Serahkan bintang merah muda. Kalau begitu, semuanya, menyerahlah. Kepala berminyak tampak seperti telah dipermalukan. Wajahnya langsung memerah. Jangan terlalu jauh. Kami adalah pejuang perak di bawah organisasi pemakaman. Saya bukan orang sembarangan yang bisa dimanipulasi oleh siapapun. Ye Feng tidak keberatan. Tim Silver Fighter. Terakhir kali, aku memberi pelajaran pada Golden Fighter organisasimu. Bukankah mereka sekarang juga patuh? Mereka bahkan tidak berani kentut. Greasy Head tertegun. Anda pernah berurusan dengan tim pejuang emas di organisasi kita. Sebenarnya, ini bukan namanya berurusan dengan mereka. Ini namanya bertarung. Ye Feng mengoreksinya. Kapten mereka punya gigi emas besar. Salah satu anggota tim punya saudara laki-laki gay yang suka berhubungan dengan pria di mana-mana. Aku penasaran apakah pejuang perakmu lebih kuat atau lebih lemah dari mereka. Greasy Head mendengar kata-kata Ye Feng dan ekspresinya berubah serius. Meskipun kelompok Silver Fighters tidak memiliki hak untuk mengetahui banyak tentang kelompok Golden Fighters dalam organisasi. Namun, sebagai kapten tim Silver Fighters, Greasy Head tahu betul bahwa kapten tim Golden Fighters di bawah organisasi pemakaman memang seseorang dengan gigi emas besar. Adik laki-laki salah satu anggota tim Golden Tooth memang seorang pria gay terkenal di dekat Queen's Avenue. Kekuatan Ye Feng begitu dahsyat, dan dia mampu menceritakan begitu banyak detail dalam satu tarikan napas, kemungkinan besar dia tidak sedang membual.
Tuan, siapa Anda? Mata kepala berminyak tampak sangat waspada. Namun Ye Feng mengaitkan jarinya. Kamu sudah menanyakan ini berkali-kali, dan aku sudah menjawabnya lebih dari sekali, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Serahkan bintang merah muda itu. Kesabaran saya terbatas. Jika kau terus berlama-lama, aku tidak keberatan menambahkan, mengalahkan tim perak dari organisasi pemakaman, ke catatanku. Kepala berminyak mengerti maksud Ye Feng, dan amarah terpancar di matanya. Apa kau tidak takut organisasi pemakaman kita akan membalas dendam? Ye Feng tidak mau lagi berbicara dengannya, dia berdiri tegak dan hendak menyerang. Para bawahan Greasy Head jelas ketakutan setengah mati ketika melihat ini. Mereka langsung mundur selangkah. Seolah-olah mereka takut Ye Feng akan menyerang mereka. Ekspresi Greasy Head berubah jelek. Dia berdiri di tempat dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyerahkan kotak itu kepada Ye Feng. Aku bisa memberimu kotak itu, tapi kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Ye Feng mengambil kotak kayu rosewood itu. Terakhir kali, gigi emas jauh lebih bijaksana daripada kamu. Setidaknya dia tahu apa artinya menjadi fleksibel. Lagi pula, dia tidak pernah berbicara kasar di depan lawan yang tidak bisa dikalahkannya. Saat dia selesai berbicara, sebuah tangan tiba-tiba bergerak ke arah Greasy Head. Melihat ini, Greasy Head jelas ingin menghindar. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Ye Feng? Hampir pada saat dia menoleh untuk menghindar, tangan Ye Feng sudah bergerak cepat dan akhirnya menamparkan wajah besar itu. Ayah! Dengan suara nyaring, Greasy Head terbalik di udara. Setelah berputar beberapa kali di udara, dia akhirnya mendarat. Bab 1745. Bukankah ini terlalu berlebihan standar ganda? Ketika anggota pejuang perak organisasi pemakaman lainnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Terutama ketika mereka melihat kepala berminyak mengejang 2 kali di tanah lalu berhenti bergerak. Setelah pingsan, mereka tak kuasa menahan napas. Ketika semua orang menatap Ye Feng lagi, hanya ada ketakutan di mata mereka. Namun Ye Feng bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Setelah melirik kepala berminyak di tanah, dia berkata, bahwa dia pergi. Ingatlah untuk memberinya pelajaran di masa depan. Di hadapan lawan yang kekuatannya jauh melampaui kekuatanmu, turunkan sikapmu dan bersikaplah sedikit rendah hati. Jika kamu harus menundukkan kepalamu, maka tundukkanlah kepalamu. Jangan berpura-pura, dan jangan mengatakan sesuatu yang kejam. Itu hanya akan mengakibatkan pemukulan yang lebih parah. Apakah kamu mengerti? Para anggota pejuang perak organisasi pemakaman tidak berani bersuara. Namun tindakan mereka sangat jujur. Setelah diam-diam membantu si kepala berminyak yang tak sadarkan diri dan rekan setimnya yang dadanya ambruk akibat serangan Ye Feng, mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah sekelompok orang ini pergi, Ye Feng menoleh ke arah Isabella dan Cheng Feier. Dia memberi mereka isyarat oke. Isabella segera memimpin Cheng Feier. Ketika dia berjalan mendekat, dia menatap Ye Feng dengan ekspresi aneh. Apakah kamu juga orang yang dimodifikasi secara genetik? Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Feng menatapnya dengan pandangan bertanya. Isabella menatap darah dan potongan daging di tanah. Kami semua melihat pukulanmu tadi. Kau bahkan menghancurkan dada seorang pejuang perak dari organisasi pemakaman. Kekuatan ledakan ini telah melampaui batas manusia. Ye Feng merasa ada yang tidak beres, dan ketika mendengarnya menyebutkan hal ini, ia langsung bercanda. Lihat aku, bagian mana dari diriku yang tidak terlihat seperti manusia? Tidak, maksudku, kekuatan ledakanmu terlalu mengejutkan. Isabella adalah wanita yang tegas dan tanpa selera humor. Dia menjelaskan dengan sangat serius. Dinas Rahasia Kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam memiliki pelatihan yang sangat ketat dan lengkap, yang mencakup beberapa materi tentang struktur tubuh manusia. Untuk meruntuhkan dada orang dewasa biasa dengan satu pukulan saja membutuhkan setidaknya 1 ton daya ledak. Untuk meruntuhkan dada orang dewasa dan menghancurkan organ-organ di dalamnya secara bersamaan membutuhkan setidaknya 2 kali lipat daya ledak. Manusia normal tidak bisa melakukan ini sama sekali. Ye Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihatnya menjelaskan dengan begitu serius, ia terbatu pelan dan mengganti topik. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Kamu seharusnya lebih memikirkan cara menangani akibatnya di sini. Sambil berbicara, ia menimbang kotak kayu rosewood di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke Cheng Feier. Aku sudah berhasil mencapai tujuanku hari ini. Aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu di sini. Cheng Feier melihat ini dan segera berjalan ke sisi Ye Feng, hendak pergi bersamanya. Isabella segera menghentikannya dan melihat kotak di tangannya. Tunggu. Tuan Ye, Anda belum bisa pergi. Ye Feng berhenti di jalurnya. Isabella menunjuk kotak kayu rosewood itu dan berkata, ini Williamson Pingstar. Kau tidak bisa mengambilnya. Oh, kenapa? Tanya Ye Feng lagi. Itu salah satu koleksi warisan keluarga Jerry Burroughs.
Isabella cepat menjawab, meskipun keluarga Jerry Burroughs telah hancur, itu masih milik Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kamu tidak bisa mengambilnya. Ye Feng tidak cemas atau lambat. Logika ini tidak benar. Menurut logika Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, bukankah seharusnya itu milik siapapun yang merebutnya? Selama periode sebelum dan sesudah pembakaran Istana Musim Panas, banyak orang yang dipimpin oleh keluarga Jerry Burroughs di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mencuri banyak harta tak ternilai dari Tiongkok. Kami telah secara terbuka berharap agar rakyat Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mengembalikannya lebih dari sekali, tetapi Anda bersikeras bahwa harta itu milik siapapun yang mencurinya. Petik 1 petik 2. Mengapa sekarang giliranku? Aku akhirnya berhasil merebut Williamson Pink Star, tapi kau malah mengatakan benda ini milik Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan bukan milikku lagi. Bukankah ini standar ganda yang terlalu berlebihan? Wajah Isabella memerah dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah tergagap beberapa saat, akhirnya ia berkata, apa yang kau katakan masuk akal. Aku juga berpikir para bandit yang pergi ke negaramu untuk membakar dan merampok itu keterlaluan. Tapi aku tidak bisa membuat keputusan. Ye Feng menimbang kotak kayu rosewood di tangannya. Bisakah kau membuat keputusan untuk ini? Isabella tertegun lagi. Meskipun logika Ye Feng agak konyol, itu masuk akal. Ye Feng memperoleh bintang merah muda dari organisasi pemakaman setelah melalui banyak kesulitan. Apalagi, itu ada di tangan Ye Feng. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Feng, dia tidak bisa memutuskan sama sekali. Ye Feng melihat ini dan menambahkan, mengapa kamu satu-satunya agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam di sini hari ini? Apakah Anda datang ke sini karena informasi yang diberikan oleh organisasi tersebut? Isabella menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tidak, aku kebetulan melihat Rati dikejar oleh sekelompok pengedar narkoba. Aku ingin tahu apakah aku harus membantunya menelepon polisi, tapi aku tidak menyangka Rati akan mengungkapkan apa yang terjadi di sini setelah dipaksa oleh para pengedar narkoba. Saat itu, aku punya firasat bahwa tempat ini mungkin ada hubungannya dengan anggota aliansi anti kaya, jadi aku mengikuti mereka secara diam-diam. Dinas Rahasia Kerajaan masih belum mengetahui informasi yang relevan. Saya juga belum sempat melaporkannya. Kalau begitu, sudahlah. Ye Feng tersenyum. Benda ini dicuri olehku, organisasimu tidak mengetahuinya, dan kau tidak akan dihukum karenanya. Kenapa kau malah bertengkar dengan penyelamat adikmu dan penyelamatmu sendiri untuk hal ini? Petik 2 petik 2. Isabella tiba-tiba merasa itu masuk akal. Dia sebenarnya tidak dapat menemukan cara untuk membantahnya. Lagi pula, kalaupun organisasimu tahu, kau bisa menyalahkanku. Ye Feng tersenyum. Kau bisa bilang aku terlalu kuat. Kamu tidak sebanding denganku. Bahkan para pejuang perak dan emas dari organisasi pemakaman menderita kerugian besar karena aku. Isabella terdiam. Melihat ini, Ye Feng tidak mempedulikannya, dia melambaikan tangan padanya sambil tersenyum sebelum pergi bersama Cheng Feier dan Williamson Pink Star. Pada saat ini, pemberitahuan sistem yang familiar berbunyi lagi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi dan berhasil menyelamatkan Isabella yang hampir putus asa. Hadiah diperoleh. Bab 1746. Jangan bicara omong kosong. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi dan berhasil menyelamatkan Isabella yang hampir putus asa. Hadiah, saham senilai 8,5 miliar dan kepemilikan Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Sistem telah menyelesaikan akuisisi seluruh saham dan kepemilikan Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group untuk tuan rumah. Serah terima diperkirakan akan selesai dalam 24 jam. Mohon perhatikan panggilan serah terima. Saat pertama kali tiba, dia mengira navigasi difokuskan pada bintang merah muda. Tak disangka, hasilnya malah menyelamatkan Isabella. Mungkinkah agen wanita ini, yang tampak seperti karakter cantik dalam James Bond, memiliki kisah dan kesempatan khusus? Otaknya bekerja cepat saat ia mulai mengingat informasi tentang Isabella. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Mengenai Isabella yang cantik ini, Ye Feng memiliki sangat sedikit informasi. Selain mengetahui bahwa agen cantik ini seperti saudara bagi Kalina, bahwa dia berasal dari panti asuhan yang sama dengan Kalina, bahwa mereka telah bersaudara sejak mereka masih muda, dan bahwa Isabella juga merupakan agen kerajaan dari Kekaisaran Matahari tak pernah set, dia tampaknya tidak tahu apa-apa. Mengenai status orang ini di Dinas Rahasia Kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah set, apa yang menjadi keahliannya, dan hubungan interpersonal seperti apa yang dijalinnya. Dia sama sekali tidak tahu. Sistem pemandu pencarian harta karun tidak akan pernah bertujuan sia-sia. Karena kesempatan ini adalah untuk mencegah Isabella terjerumus ke dalam situasi sulit, pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Dan tepat ketika Ye Feng sedang asyik melamun, Cheng Feier tiba-tiba menepuknya pelan. Apa benar-benar tidak ada masalah dengan agen kerajaan dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam itu? Meskipun kamu telah menipunya untuk saat ini, dia akan segera mengerti.
Lagi pula, kita telah mengambil bintang merah muda senilai 90 juta dolar darinya. Ye Feng segera berhenti berpikir. Setelah jeda sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Terlepas dari kenyataan bahwa kita menyelamatkan hidupnya, ada kemungkinan besar dia tidak akan peduli lagi dengan hal ini. Saya cukup akrab dengannya. Fokus pekerjaannya sekarang bukan membantu Kekaisaran Matahari tak terbenam mendapatkan kembali harta karun ini. Cheng Feier penasaran. Apakah kamu sangat dekat dengannya? Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya tadi. Bagaimana kamu tahu ada bintang merah muda di hutan ini? Ceritanya panjang. Ye Feng tersenyum. Singkatnya, kau hanya perlu ingat bahwa aku sangat populer di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Baik polisi atau perampok, atau bahkan saluran informasi, saya punya teman di mana-mana. Saya baru saja menerima pesan dari seorang teman yang banyak akal di kantor pusat Sotheby's, jadi saya membawa Anda ke sini dengan tergesa-gesa. Tentu saja, sebelum aku datang ke sini, teman itu tidak memberitahuku bahwa ada bintang merah muda di sini. Ketika saya melihat benda ini, saya benar-benar tidak terduga. Cheng Feier tidak bertanya lebih lanjut. Dia menatap bintang merah muda di tangan Ye Feng dan berkata dengan serius, meskipun aku suka mengejek dan mencemoohmu berkali-kali, aku harus mengatakan bahwa kamu bisa diandalkan. Lagi pula, itu selalu tidak terduga. Kurasa tim keamanan kita tidak bisa banyak membantu dalam perjalanan ke Kekaisaran Matahari tak pernah setel ini. Kami mengandalkanmu. Kalau ada yang bisa kubantu, beritahu saja. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik sebagai asistenmu tanpa keberatan. Ye Feng tentu saja tahu bahwa dia sedang mengungkapkan sikapnya terhadapnya. Namun, ketika ia melihat wanita itu mengatakan semua itu dengan begitu metodis, ia tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. Benarkah? Ngomong-ngomong, aku sudah memadamkan api selama 2 hari terakhir. Kepalaku sakit dan aku lelah. Aku penasaran apakah asisten kecilku bersedia memijatku. Kamu. Cheng Feier sedikit malu dan kesal ketika mendengarnya. Dia mengangkat tinjunya dan hendak meninju Ye Feng. Akan tetapi, begitu dia mengangkat tinjunya, dia teringat sesuatu dan akhirnya menurunkannya. Dia menoleh ke Ye Feng dengan marah. Ingat, ini semua demi misi ini. Saat dia berhenti berbicara, setelah dia kembali ke mobil bersama Ye Feng, dia menggosok telapak tangannya untuk memanaskannya, dan kemudian dia mulai memijat kepala Ye Feng dengan lembut. Ye Feng terkejut. Setelah merasakan gerakan lembut tangan di kepalanya, ia langsung bertanya. Aku merasa tidak enak badan dengan kita berdua dalam kondisi seperti ini. Rasanya tidak nyaman bagimu untuk memijatku, kan? Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Feng menatap kakinya yang terbalut stoking hitam dan berkata penuh arti, apapun yang terjadi, kau harus membiarkanku menemukan tempat untuk berbaring. Pernahkah Anda melihat tukang pijat menyuruh kliennya duduk? Cheng Feier tentu saja menyadari tatapannya dan segera mengepalkan tangan kecilnya lagi. Apa? Kau tak bisa menahannya lagi. Ye Feng segera memimpin. Seseorang sendiri yang mengatakannya, selama itu masih dalam kemampuannya, dia tidak akan keberatan. Ketika saya mendengar ini, saya cukup tersentuh. Saya pikir itu benar. Siapa yang kau perintahkan di sini? Cheng Feier akhirnya mengendurkan tangannya ketika mendengar ini. Aku hanya ingin kau bersandar padaku. Kemarilah, bersandarlah padaku. Demi misi ini, aku akan memperlakukannya seperti membiarkan seekor babi bersandar padaku. Sambil berbicara, dia bahkan menepuk lembut kaki hitam mulusnya sebanyak 2 kali. Kau sendiri yang mengatakannya. Ye Feng tidak peduli dengan kalimat terakhirnya, ia hanya tersenyum. Nanti kalau aku tidur denganmu, jangan marah lagi. Biasanya aku benci orang yang bilang baik tapi nggak bisa melakukannya. Tolong jangan kayak gitu. Bersandar saja. Cheng Feier mungkin telah berhasil diprovokasi, ia bahkan berinisiatif menarik kepala Ye Feng dan meletakkannya di atas kakinya yang hitam dan halus. Aku hanya ingin kau bersandar padaku, kan? Aku bahkan membiarkanmu menyentuhku saat kita sedang menjalankan misi. Aku cuma biarin kamu tidur di pangkuanku sekarang. Apa masalahnya? Ye Feng tidak dapat menahan batuk. Ini bukan omong kosong. Apa maksudnya dengan membiarkan dia menyentuhnya? Akan sangat mudah bagi orang lain untuk salah paham. Jika orang luar mendengar ini, mereka mungkin berpikir ada sesuatu di antara mereka berdua. Cheng Feier memutar matanya ke arahnya. Batuk pantatku. Apakah saya benar? Pria tak berperasaan. Ye Feng tidak berani menatapnya lagi, dia cepat-cepat memalingkan kepalanya dan bersiap melihat ke tempat lain. Namun, begitu ia menoleh, ia mencium aroma samar. Ketika ia melihat ke depan, ia menyadari bahwa ia telah menoleh ke arah ujung rok Cheng Feier. Kamu Feng. Teriakan pun langsung terdengar. Bab 1747. Aku gadis cantik. Niat buruk apa yang bisa kumiliki? Apa yang sedang dilihat matamu? Aku akan melawanmu sampai mati. Saat teriakan itu terdengar, sebuah tinju tampak turun dari langit seperti yang terlihat di sudut mata Ye Feng.
Meskipun Ye Feng juga menyadari bahwa ia melihat warna hitam, ia tidak memikirkannya sama sekali, itu hampir merupakan refleks yang terkondisikan, dan ia segera menghindarinya. Namun, Cheng Feier sangat malu dan marah saat itu. Setelah serangan pertamanya gagal, ia membalas dengan pukulan lain. Kali ini, melihat tinjunya tidak terlalu berat, Ye Feng tak mau repot-repot menghindar. Ia membiarkan wanita itu memukulnya, dan membiarkan wanita itu melampiaskan amarahnya. Kalau aku bilang tadi itu tindakan yang tidak disengaja, apa kau akan percaya? Setelah membiarkan Cheng Feier memukulnya, raut wajahnya berubah canggung. Wajah Cheng Feier sedikit memerah dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memukulnya lagi. Ye Feng membiarkan dia memukulnya lagi. Ini salah paham. Cheng Feier tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam menurunkan roknya dan kembali duduk. Setelah melihat keluar jendela sejenak, dia berkata, "Ayo kembali." Ye Feng tidak repot-repot menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, dia juga mengencangkan sabuk pengaman dan menyalakan mobil seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dalam perjalanan kembali ke kota kabut, Cheng Feier tidak mengatakan apapun lagi. Baru setelah mobil resmi memasuki kota, dia berkata dengan datar, "Antar aku ke hotel." Setelah aku kembali dan meletakkan barang-barangku, aku masih harus membantumu dengan beberapa prosedur lain dan mempersiapkan lelang amal tahunan. Ye Feng mengangguk dan membawanya kembali ke pintu masuk hotel Istana Kekaisaran. Ketika dia keluar dari mobil, dia berkata lagi, "Jangan marah. Paling-paling, aku akan membiarkanmu melihatku lain kali." Bah! Cheng Feier langsung meludah. Seolah teringat sesuatu, wajahnya kembali memerah. "Siapa juga yang peduli melihatmu? Aku cuma mau bilang kalau barusan aku dilirik oleh seekor babi. Itu saja." Dengan itu, dia berjalan ke hotel dengan tas dan dokumennya. Melihat ini, Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia tahu bahwa dia telah selamat dari musibah ini. Setelah memarkir mobil, ia siap mengagumi rampasan perang, Williamson Pink Star. Akan tetapi, sebelum dia sempat membuka sabuk pengamannya, seseorang mengetuk jendela mobil. Dia berbalik dan melihat sosok yang familiar dan cantik, Millie. Dia bersandar di jendela mobil dengan penuh semangat, menepuk-nepuk jendela mobil Ye Feng terus-menerus sambil mengatakan sesuatu. Dia menurunkan kaca jendela mobil dan suara wanita itu langsung terdengar. "Paman, kebetulan sekali. Aku baru saja mau menelepon untuk menanyakan apa yang sedang Paman lakukan. Aku tidak menyangka akan melihat mobil Paman tepat saat aku punya ide ini. Aku datang untuk melihat. Itu benar-benar kamu. Apakah menurutmu kita ditakdirkan?" Ye Feng secara alami memasukkan kotak kayu rosewood itu ke dalam sakunya. Ia berkata dengan santai, "Kenapa kau di sini? Mengapa kamu mencariku?" "Aku cuma jalan-jalan." Millie memasang wajah lesu, ia mengamati Ye Feng dan memutar bola matanya lagi. "Aku mulai merindukanmu saat jalan-jalan, lalu aku ingin meneleponmu. Paman, apakah kamu sudah makan malam? Kalau tidak, ayo makan malam bersama. Terima kasih sudah membantuku memenangkan begitu banyak dolar. Saya tahu tempat yang menyajikan ayam panggang yang sangat enak dan lezat." "Tempat apa?" Ye Feng memperhatikan tatapannya, dan setelah bertanya, ia bertanya lagi. "Apa kau punya ide gila lagi? Katakan padaku dengan jujur." Namun, Millie segera meraih ke dalam mobil melalui jendela dan membantu Ye Feng membuka pintu kursi pengemudi. Kemudian, ia menarik Ye Feng keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya seorang gadis yang baru berusia 18 tahun, bagaimana mungkin aku punya ide?" "Paman, kamu terlalu banyak berpikir. Ikut aku. Saya jamin Anda, atau semua pria, akan menyukai tempat itu." Ye Feng ditarik olehnya dan berjalan menuju Queen's Avenue. Ia tampak ragu. Semua pria menyukainya. Ah! Jangan sok tahu. Millie menarik Ye Feng dan segera membawanya ke sebuah gang yang dihiasi lampu warna-warni. "Coba pikirkan sesuatu yang vulgar. Misalnya, yang rendah." Petik 2. Ye Feng ingin bertanya pada Millie apa yang ada di pikirannya setiap hari. Apa maksudnya dengan, "jangan terlalu angkuh"? Pikirkan sesuatu yang vulgar, seperti yang rendahan. Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh seorang gadis berusia 18 tahun? Kau mau membawaku ke clubhouse atau semacamnya? Ye Feng menatap Millie dengan aneh. "Aku harus menjelaskannya dulu. Aku bukan tipe orang seperti yang kamu pikirkan. Jangan sekali-kali berpikir untuk menggunakan hal semacam ini untuk merusak kader-kader lama kami." "Hehe, clubhouse-nya terlalu kuno, Paman." Millie berbalik dan menatapnya, lalu menarik Ye Feng ke sebuah toko dengan papan nama khusus. "Hari ini, aku akan mengajakmu untuk memperluas wawasanmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda hal-hal baru apa saja yang dilakukan oleh generasi pasca 2000-an dari Kekaisaran Matahari tak pernah set. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Jangan terlalu terkejut sampai-sampai mulutmu ternganga nanti." Ketika Ye Feng mendengar ini, dia ingin mengatakan bahwa dia telah menonton banyak film dan melihat banyak adegan besar,
jadi dia tidak akan terkejut, tetapi begitu dia memasuki tempat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Sebab, tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang dimilikinya, tidak peduli seberapa banyak bahan pelajaran yang telah dibacanya ketika masih muda, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Di tengah musik dan lampu yang sangat ambigu dan merangsang, di beberapa panggung yang menarik perhatian, beberapa model cantik menggoda semua orang di tempat tersebut sambil menanggalkan pakaian mereka satu persatu. Selain itu, banyak pria dan wanita saling bergesekan dengan liar, bahkan mengulurkan tangan mereka ke suatu tempat yang tak diketahui. Ada juga seorang wanita cantik yang sedang menari dengan seksi, yang telah menanggalkan seluruh pakaiannya dan hanya ditutupi selembar kain kecil di tengah panggung. Saat dia masuk, Ye Feng merasa dirinya dibanjiri informasi. Otaknya kosong sesaat. Di sisi lain, Millie tampak sangat akrab dengan kejadian seperti itu. Setelah menarik Ye Feng masuk, dia hanya melihat sekeliling dan menarik Ye Feng menjauh dari kerumunan ke sudut yang relatif sepi. Saat dia berjalan mendekat, tanpa sadar dia memeluk lengan Ye Feng, menyebabkan lengan Ye Feng menempel di dadanya. Senyum licik tersungging di wajahnya saat ia berbisik di telinga Ye Feng, "Bagaimana, Paman? Tempat ini cukup vulgar untuk membuat pria bergairah, kan?" Bab 1748. Sekelompok aktor. Ye Feng hanya merasakan bahwa setiap hembusan udara di sini sepertinya mengandung rasa hormon yang kaya. Lagi pula, pria dan wanita di sini hanya memiliki hasrat yang paling primitif di mata mereka. Merasakan kelembutan di lengannya, ia langsung menatap wajah lembut dan cantik di depannya. "Sepertinya kau sangat familiar dengan tempat ini. Kalau tidak salah, kau baru saja berusia 18 tahun, kan?" "Hei, Paman, jangan sok kuno." Millie memeluknya dengan hangat dan tersenyum. "Meskipun ini pertama kalinya aku ke sini, itu tidak menghentikanku untuk mengenal tempat ini. Jangan lupa bahwa saya adalah bos generasi pasca 2000 di jalan ini. Tidak ada yang bisa bersembunyi dariku di sekitar Queen's Avenue. Hari ini, saya juga melakukannya saya di sini untuk memperluas wawasan Anda." Dengan keterampilan medis Ye Feng, dia dapat mengetahui bahwa gadis ini masih polos, dia tidak bertanya lebih jauh dan tidak menyadari bahwa jeda Millie tidak normal. Pada saat ini, beberapa gadis yang sedang minum di meja melihat Millie memegang lengan Ye Feng dan segera mengalihkan pandangan mereka. Lalu, mereka mulai berdiskusi dengan cepat. "Suster Millie mengirimi kita sinyal. Saatnya bertindak, saudari-saudari. Mo kecil sudah memikat si tua mesum dari jalan sebelah. Menurut rencana, kita harus memikirkan cara agar si tua mesum itu memperhatikan kakak Millie. Si tua mesum itu terutama menyukai gadis-gadis cantik yang baru berusia 18 tahun. Dia terbiasa bersikap arogan dan mendominasi. Begitu dia melihat Millie, dia akan bernafsu dan berkonflik dengan Paman. Saat itu, Paman akan marah dan mencoba menyelamatkan Millie. Tergantung pada kita apakah kakak bisa memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan dirinya kepada Paman malam ini." Setelah berdiskusi, mereka segera menyusun rencana. Di antara kerumunan yang berdansa atau saling menghibur, gadis-gadis itu menemukan seorang pria parubaya berponi panjang. Ia sedang minum dan mencari mangsa dengan mata menyipit. Ia dikelilingi oleh dua pria kekar. Mereka langsung saling berpandangan, lalu mulai bergerak. Beberapa gadis nakal secara alami menyelinap ke meja di sebelah pria parubaya dengan poni panjang dan berpura-pura minum dengan santai bersama orang lain di meja itu. Seorang gadis muda dan cantik datang terlambat. Setelah beberapa gadis minum 2 gelas, ia bergegas menghampiri dari luar dengan ekspresi meminta maaf. "Maaf, saudari-saudari, saya agak terlambat. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum 3 teguk." Sambil berbicara, dia dengan tegas mengeluarkan 3 gelas dan mengisinya dengan whisky. Minumannya langsung habis. Ketika gadis-gadis itu melihat hal itu, meskipun mereka sedikit menggodanya, mereka segera membiarkannya duduk. Sambil mendudukkannya, mereka bertanya dengan santai, "Mo kecil, ada apa? Kenapa kamu terlambat?" Gadis cantik bernama Little Mo itu diam-diam memperhatikan reaksi pria parubaya berponi panjang sejak dia muncul. Ketika melihatnya, matanya berbinar, terutama ketika ia melihat bahwa ia telah menghabiskan whisky dan wajahnya sedikit memerah. Ada juga sedikit keserakahan dan kecabulan di matanya. Meskipun ia merasa jijik, ia tetap berpura-pura terkejut dan berkata, "Kakak-kakak, kalian tidak tahu, tapi aku baru saja melihat seorang putri. Dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, kira-kira seusia dengan kita. Tapi wajahnya begitu murni dan cantik. Bahkan gadis sepertiku pun tak kuasa menahan rasa iri dan ingin meliriknya lagi." Saat dia berbicara, setelah beberapa gadis mulai ikut berkomentar, dia bahkan berkata dengan iri, dan bentuk tubuhnya pas sekali. "Aku merasa kalau seseorang menyukai gadis muda, dia tidak akan bisa menolaknya sama sekali." "Benarkah?" Gadis-gadis itu langsung bersorak. "Mo kecil, di mana kamu melihat ini? Jika dia memang cantik, aku juga ingin pergi dan melihatnya." "Ngomong-ngomong, aku rasa aku tidak tertarik pada pria,
tapi aku cukup tertarik pada gadis cantik. Coba aku lihat juga. Apa dia cocok dengan seleraku? Tatapan Mo kecil beralih ke Millie dan Ye Feng. Dia ada di klub malam Bliss ini. Kamu akan tahu saat kamu pergi ke sana dan melihatnya. Gadis yang sangat cantik. Rasanya seperti baru pertama kali ke sini. Sepertinya dia belum terbiasa dengan tempat seperti ini. Dan temannya terlihat seperti bajingan. Ini pertandingan yang aneh. Benarkah? Mendengar hal itu, gadis yang mengaku tertarik pada perempuan itu langsung mengangkat gelasnya dan berjalan ke arah yang disebutkan Mo kecil. Tak lama kemudian, dia kembali dengan ekspresi terkejut. Ya ampun, dia benar. Gadis itu cantik dan lembut sekali. Aku, seorang gadis, ingin sekali menindihnya saat itu juga. Aku tidak tahu apa yang dia suka dari pria yang datang bersamanya. Kudengar dari mereka, gadis cantik itu yang akan membayar tagihannya malam ini. Saat mereka berdiskusi, pria parubaya berponi panjang yang duduk di meja sebelah mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tergoda. Setelah memberi isyarat kepada salah satu anteknya untuk mendekat, dia langsung berkata, "Pergi ke sana dan lihatlah. Jika dia seorang gadis muda dan cantik, tolong undang dia ke rumahku. Katakan saja aku dari Rockman Street di sebelah, bahwa saudara Harlan ingin mengundangnya minum." Anak buahnya segera mengangguk dan segera berjalan ke arah yang ditunjuk Mo kecil. Ketika ia melihat Ye Feng dan Millie yang memeluk lengan Ye Feng dengan ekspresi manis, matanya berbinar. Ia menelan ludah dan mendorong kerumunan di kedua sisi. Di saat yang sama, Millie dengan serius merekomendasikan hidangan di sini kepada Ye Feng. "Paman, jangan berpikir tempat ini terlihat sangat mesum, hidangan mereka cukup enak. Terutama ayam panggang spesial mereka. Katanya ini yang terbaik di seluruh kota kabut. Konon, ayam-ayam yang digunakan semuanya ayam kampung yang dibeli dari peternakan terbaik di Australia. Dagingnya lezat dan padat. Selain itu, berkat penggunaan beberapa formula pakan unik selama proses pembiakan ayam-ayam ini juga memiliki aroma alami yang sangat menyegarkan. Ditambah lagi dengan teknik pengendalian api dan pemanggangannya yang unik, bisa dibilang ini adalah salah satu hidangan lezat yang wajib disantap warga Fox City sekali seumur hidup." Ye Feng mendengarkan bualannya dan hendak memintanya untuk memesan ketika sebuah bayangan tiba-tiba menutupinya. Bab 1749. Apakah kau pikir aku tidak ada? Ia berbalik dan melihat seorang pria jahat setinggi lebih dari 2 meter dengan tato di kedua lengannya sedang menatap Millie. Ia berkata dengan suara rendah, "Cantik, bos kami bilang dia ingin mengundangmu minum." Ye Feng mengerutkan kening, lalu menoleh ke Millie. "Kau kenal dia?" Millie menggeleng dan menatap pria berlengan besar itu dengan ekspresi tidak senang. "Siapa kau? Apakah aku kenal kamu dan bosmu? Dan kamu ingin mengajakku minum?" Pria berlengan besar itu mendengus dingin. "Meskipun kau tidak kenal bosku, kau pasti pernah mendengar tentangnya. Saudara Harlan, kakak dari jalan Rockman sebelah." "Kak Harlan." Millie sedikit mengernyit. "Kenapa dia mentraktirku minum? Kami tidak saling mengenal, jadi kami tidak ikut campur urusan masing-masing." Ye Feng masih menatap Millie. "Kau kenal orang itu?" Millie mengangguk, tak menyembunyikan rasa jijik di matanya. "Orang tua mesum. Kudengar dia sangat suka bermain dengan gadis-gadis yang berusia sekitar 18 tahun, terutama yang baru berusia 18 tahun. Dia melakukan banyak hal kotor di masa lalu. Dia bajingan paling terkenal di lingkungan kita." Ekspresi pria bertato itu berubah ketika mendengar itu. Dia menunjuk Millie. "Apa yang kau bicarakan? Beraninya kau menghina saudara Harlan seperti ini? Apa kau mau mati?" Sambil menunjuk ke arah Millie, dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, seolah-olah hendak menarik rambut Millie. "Apakah kau pikir aku tidak ada?" Ye Feng sangat marah. Meskipun dia masih duduk di tempat yang sama, dia menggerakkan kakinya dan tiba-tiba mengaitkan tumitnya ke arah pria bertato itu. Kaki pria bertato itu langsung meluncur ke arah Ye Feng, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang dan ke tanah. Buk! Dengan bunyi gedebuk, ia jatuh terduduk. Apa yang telah terjadi? Banyak pria dan wanita yang tadinya asyik menggoda, juga menghentikan kegiatannya dan menoleh. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menyebar sedikit untuk menghindari keterlibatan. Mendengar percakapan itu, pria bertato itu sedikit gelisah. Ia menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah, lalu menatap tajam ke arah Ye Feng. "Kau benar-benar mencari mati, beraninya kau menipuku." Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya yang besar dan meninju Ye Feng. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat hal itu, mereka langsung berseru, "Ya Tuhan! Kenapa kalian berkelahi? Siapa lengan tato ini? Dia kelihatan garang banget." Dan pukulannya sangat menakutkan, seolah-olah dia ingin membunuh seseorang. Pria Tionghoa di seberangnya terlihat kecil. Apakah dia akan terbunuh oleh pukulan ini? Haruskah kita memanggil ambulans terlebih dahulu? Melihat situasi sekarang, seseorang mungkin akan mati nanti. Namun, saat mereka tengah berseru, Ye Feng yang duduk tenang di posisi semula, tiba-tiba menyerang.
Tak seorang pun melihat bagaimana dia bergerak. Tinju pria bertato di lengannya, yang tadinya masih agresif, ditahan dan dihentikan di udara. Setelah itu, ketika wajah pria bertato itu dipenuhi keterkejutan, suara tulang retak pun terdengar. Tinjunya yang besar dihancurkan dengan paksa. Wajah pria bertato itu berubah pucat, tanpa sadar dia mencondongkan tubuh ke arah tinju Ye Feng. Saat Ye Feng melepaskan tangannya, dia segera menutupi tangannya yang hampir berubah menjadi tumpukan daging. Orang-orang di sekitar yang masih asyik berbicara langsung terdiam. Ekspresi semua orang menjadi sama seperti pria bertato itu, mereka menatap Ye Feng dengan ketakutan dan kaget. Setelah beberapa lama, seseorang berbicara lebih dulu, apakah ada yang bisa memberitahu saya jika saya mabuk dan berhalusinasi? Kurasa aku baru saja melihat seorang pria Tionghoa yang tidak terlalu tinggi menangkis pukulan yang sangat mengerikan dengan satu tangan. Lalu, dia meremukkan tulang lawannya. Semua orang meledak. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak minum terlalu banyak, dan kamu tidak salah lihat. Orang Cina itu baru saja meremukkan tulang seseorang. Ini pasti Superman atau kerangka mekanis yang terpasang di tubuhnya, seperti beberapa pahlawan super teknologi di Marvel. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada adegan di beberapa film laga. Adapun lelaki bertato di hadapan Ye Feng, dia sedang memegang tangan kanannya yang tulangnya remuk, dia berkedut dan terengah-engah. Dia seharusnya belajar dari kesalahannya sekarang, dia tidak mengatakan apapun kepada Ye Feng. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengambil koktail berisi es batu dari meja di sebelahnya. Ia mengambil es batu itu dan membungkusnya dengan tangan kanannya sebelum bergegas kembali ke pria parubaya berponi panjang itu. Ye Feng tidak keberatan, setelah menarik tangannya, dia terus melihat menu dengan santai. Paman, masih tega melihat menunya. Tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Millie, di sisi lain, tampak cukup gugup. Ye Feng masih melihat menu, dia berkata dengan santai, kita kesini untuk makan. Kita bahkan belum memesan apapun, kenapa kita tidak melihat menunya sekarang? Tidak, maksudku, kita dalam masalah, kata Millie sambil mengangkat teleponnya dan bersiap menelepon. Pria bertato itu baru saja bilang kalau dia sedang bersama saudara Harlan di jalan Rockman sebelah. Saudara Harlan memintanya untuk mengajak saya minum. Kalau kamu menghajarnya sekarang, saudara Harlan akan mencari masalah. Ye Feng berhenti membolak-balik menu dan menoleh ke arahnya. Apa, jadi maksudmu aku seharusnya tidak memukul pria bertato itu? Tidak, tidak. Millie tampak gugup. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Pukulan itu tidak hanya mematahkan keberanian pria bertato itu, tetapi juga mengenai hatiku. Tapi yang ingin kukatakan adalah saudara Harlan ada di dekat sini. Dan orang ini terkenal karena kekerasannya dan jago berkelahi. Dia telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Alasan mengapa tidak ada yang membalas dendam bukan karena tidak ada yang mau, tetapi terutama karena dia sangat pandai bertarung. Kudengar dia menjalani pelatihan panjang di kamp pelatihan Siberia, lalu bertarung di ring tinju bawah tanah yang mengerikan selama beberapa tahun. Sekarang setelah kita melukai orang-orangnya, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan panggil seseorang untuk menjemput kita. Ayo kita manfaatkan fakta bahwa saudara Harlan belum datang dan pergi sekarang. Ye Feng tentu saja memahami niat sebenarnya. Ketika dia melihatnya dengan gugup mengirim pesan kepada orang-orang sambil menariknya untuk berlari, dia langsung tersenyum. Sudah terlambat. Bab 1750. Menggunakan nada paling tenang untuk mengatakan kata-kata paling bunuh diri. Terlambat. Millie masih tampak bingung. Ye Feng memberi isyarat agar dia melihat ke arah kirinya. Pria parubaya berponi panjang, yang juga dikenal sebagai saudara Harlan, sudah berjalan mendekat sambil membawa botol bir di tangannya. Ketika dia berjalan mendekat, ada antek-antek di depannya yang membantu membersihkan jalan. Ekspresinya juga sangat arogan. Ditambah lagi dengan lampu-lampu keren dan musik latar di klub malam itu, terasa seperti ada pria tangguh yang akan memulai debutnya. Namun sayang, lelaki cuek dan sombong itu entah kenapa cerewet sekali. Ketika ia mendekati meja Ye Feng dan Millie, ia meneguk minuman kerasnya dalam-dalam, lalu melirik pria bertato yang menutupi tangan kanannya. Ia bertanya dengan suara serak, siapa yang memukul adikku? Ketika Millie mendengar ini, ekspresinya menegang, dan dia tanpa sadar memeluk lengan kanan Ye Feng. Orang-orang di sekitarnya menelan ludah mereka saat mereka diam-diam melihat ke arah Ye Feng. Kita tamat. Pria bertato tadi adalah bawahan saudara Harlan. Saya khawatir orang Tionghoa itu akan mati kali ini. Melihat sikap saudara Harlan, dia akan memukul pria Tionghoa itu dengan sebotol anggur. Cuma sebotol anggur buat kepala. Adik kecil, ini pasti hari pertamamu di sini. Dengan amarah kakak Harlan, dia pasti akan memaksanya makan pecahan kaca setelah kepalanya terbentur botol. Pria Tionghoa itu sama sekali tidak takut mati. Dia 100% yakin akan mati. Orang Asia asing. Ye Feng dengan santai melepaskan pelukan Millie, lalu tersenyum. Ada apa? Melihat postur tubuhmu, apakah kau mencoba membalaskan dendam saudaramu? Balas dendam.
Saudara Harlan sepertinya mendengar lelucon. Kau menghancurkan salah satu tinjunya, yang sama saja dengan melumpuhkan salah satu lengannya. Aku di sini untuk mencari keadilan baginya. Ini bukan balas dendam. Ye Feng tidak mau repot-repot mengoreksinya, dia hanya bertanya dengan malas, lalu bagaimana kamu ingin mencari keadilan dariku? Lawan aku, atau kau ingin orang lain melawanku? Belum. Saudara Harlan menggelengkan kepalanya. Saya di sini terutama untuk memeriksa sikapmu. Oh, kau ingin kami bersikap? Apa maksudmu? Ye Feng tersenyum tipis. Saudara Harlan menatap Milly dengan tatapan mesum. Sederhana saja. Kalau pacarmu mau minum denganku, layani aku dengan baik malam ini, biarkan aku bersenang-senang, dan kau akan patuh membiarkan saudaraku melumpuhkan tangan kananmu. Setelah itu, aku bisa melupakan masa lalu. Tapi kalau kamu nggak tahu apa yang baik untukmu, aku terpaksa membiarkan botol anggur di tanganku meledak di kepalamu dan melumpuhkan tangan kananmu. Lalu, aku akan menahanmu dan membiarkanmu melihat pacarmu disetubuhi olehku. Semuanya tergantung pada sikap dan pilihan Anda. Ye Feng akhirnya mengerti apa artinya menggunakan nada paling tenang dan mengucapkan kata-kata paling bunuh diri. Saat merasakan tubuh Milly bergetar, ia perlahan berdiri dari tempat duduknya, tatapannya dingin. Maaf, pendengaranku kurang bagus. Aku tidak mendengar apa yang baru saja kau katakan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lagi? Sialan. Kakak Harlan bukan orang yang mudah marah, dia langsung mengangkat tangannya dan hendak menamparkan kepala Ye Feng dengan botol itu. Dia memang sangat lincah. Botol anggur yang tak terduga itu pecah dengan kecepatan yang hampir sama cepatnya dengan kecepatan beberapa seniman bela diri yang baru memasuki tahap awal kekuatan cahaya. Saat botol anggur itu dijatuhkan, terdengar suara gemuruh kecil. Namun, Ye Feng lebih cepat darinya. Hampir pada saat yang sama ketika saudara Harlan menyerang dengan marah, Ye Feng juga menyerang. Tangannya seperti naga hantu. Sebelum saudara Harlan dapat bereaksi, Ye Feng mencengkeram pergelangan tangannya yang sedang mengayunkan botol dan memutarnya ke belakang. Sambil mematahkan lengan saudara Harlan, dia juga membuat botol anggur yang mendekat dengan cepat berbalik dan menghantam kepala saudara Harlan. Bang! Dengan suara botol anggur meledak, saudara Harlan segera terhuyung 2 langkah ke belakang, kepalanya berdarah. Ye Feng tidak berniat berhenti saat melihat ini. Saat saudara Harlan tertegun oleh botol anggur itu, dan botol yang pecah hendak jatuh, Ye Feng menangkapnya dan dengan kejam melemparkannya ke mulutnya yang bau. Wajah saudara Harlan langsung berubah menjadi berlumuran darah. Tubuhnya terhuyung mundur sekali lagi. Ketika dia secara tidak sadar ingin berbicara dengan ekspresi ketakutan, yang bisa dia keluarkan hanyalah suku kata yang tidak jelas, pecahan kaca, dan busa berdarah. Orang-orang di sekitar pun langsung berhamburan sedikit. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Feng dengan kaget dan takut. Bahkan kedua bawahan saudara Harlan pun gemetar. Ketika mereka melihat saudara Harlan menatap Ye Feng dan mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya dan dahinya berdarah, mereka segera mengalihkan pandangan dan tanpa sadar bersembunyi di antara kerumunan. Seolah-olah mereka takut ketahuan oleh Ye Feng. Ye Feng mengabaikan mereka, ia perlahan mendekati saudara Harlan. Kau tidak dengar apa yang kukatakan. Sudah kubilang pendengaranku kurang bagus. Aku ingin kamu mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Kenapa kamu tidak bicara? Keberanian saudara Harlan mungkin telah hancur. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketakutan, dan ia terhuyung mundur untuk bersembunyi. Ye Feng mencengkeram kerahnya. Sudah kubilang bicara. Maaf, saudara. Saudara Harlan segera meminta maaf. Namun, saat dia membuka mulutnya, darah dan pecahan kaca menyembur keluar. Ye Feng segera melonggarkan cengkeramannya, dia dapat menghindari cipratan darah. Melihat ini, saudara Harlan buru-buru meminta maaf dengan lebih gugup. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku tidak berpura-pura di depanmu. Aku juga seharusnya tidak punya ide tentang pacarmu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong biarkan aku hidup. Sambil meminta maaf secara samar-samar, dia sama sekali tidak peduli dengan keadaannya yang menyedihkan, dia membungkuk kepada Ye Feng sambil melipat kedua tangannya. Kau ingin aku melupakan masa lalu hanya dengan bilang kau tak akan berani melakukannya lagi. Ekspresi Ye Feng tak berubah, ia terus mendekati saudara Harlan. Baru saja, di depan banyak orang, kau ingin menggangguku dan pacarku. Kalau aku tidak salah dengar, kamu juga bilang kalau aku tidak kooperatif, kamu akan melumpuhkan tangan kananku, lalu menekan kepalaku ke bawah dan membiarkanku melihat gadisku diperkosa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.